dengan PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan. Presiden Joko Widodo agak marah hadiri rapat kerja bersama Komisi 3 DPR. Inilah alasan Mahfud MD bongkar kasus dugaan pencucian uang. Greethot.id. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan alasannya membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan atau Kemenq. Dilansir greethot.id dari artikel terbitan kompas.com 30 Maret 2023. Mahfud MD mengaku hal itu dipicu oleh sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan tentang turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, tuh saya diajak pulang bersama oleh Presiden. Satu pesawat di Surabaya. Karena apa? Membahas IPK. Ujar Mahfud dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa IPK kita turun dari 38 menjadi 34? Sebut dia. Lantas Mahfud mengumpulkan berbagai lembaga, termasuk Transparency International Indonesia atau TII, untuk melihat apa penyebab IPK mengalami penurunan. Ia menuturkan penyebab utama penurunan IPK karena korupsi di Bea Cukai dan juga pajak. Itulah sebabnya sejak itu saya lalu berpikir, ini pajak dan Bea Cukai ini masalah, ucap dia. Maka dari itu Mahfud cukup kaget ketika harta kekayaan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo tak wajar mencapai 56,1 miliar rupiah. Ditambah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi janggal senilai 500 miliar rupiah. Dan setelah itu, Mahfud meminta rekap data lengkap di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenq pada PPATK. Menko Polhukam Mahfud MD di ruang rapat Komisi 3 DPR. Maka, ditemukanlah kejanggalan transaksi senilai 349 triliun rupiah itu. Dari situ saya minta rekap. Inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Saudara, data ini clear, valid. Ibu dia. Ya, diberitakan sebelumnya Mahfud dicecar begitu banyak pertanyaan dari anggota Komisi 3 DPR RI karena menyebut kejanggalan transaksi senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Salah satu penyebab banyaknya pertanyaan karena perbedaan data yang disampaikan Mahfud dan Sri Mulyani pada anggota Dewan. Mahfud mengklaim Sri Mulyani salah memberikan data soal dugaan kejanggalan transaksi yang melibatkan oknum Kemenq ketika rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI, Senin 27 Maret 2023. Sri Mulyani mengatakan jumlah dana mencurigakan 3 triliun rupiah, sedangkan bagi Mahfud yang benar jumlahnya adalah 35 triliun rupiah. Dikutip greethot.id dari artikel terbitan Tribun News 30 Maret 2023. Dalam rapat itu, anggota Komisi 3 DPR RI Benika Harman mengaku sempat berprasangka jelek atas apa yang dikatakan Mahfud MD tentang transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Karena tak menjelaskan secara lengkap, Beni menengarai Mahfud memiliki motif politik. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud.
Sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini transaksi janggal secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud MD punya motif politik, kata Benny Kaharman. Lebih lanjut, Benny Kaharman menyatakan dirinya siap menantang balik Mahfud MD. Benny menjelaskan maksud tantangannya ke Mahfud MD untuk membuka transaksi 349 triliun rupiah yang pernah dikatakannya. Saya menantang supaya Pak Mahfud buka sejelas-jelasnya apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan, spekulasi dan analisa di publik, ujar Benny. Menurut Benny, pejabat publik tidak boleh menyampaikan isu yang tidak jelas asal-usulnya kepada publik. Sebagai pejabat pemerintahan, kata Benny, Mahfud MD seharusnya memberikan informasi yang sudah digodok dan matang untuk disampaikan kepada publik. Apalagi Mahfud MD adalah Ketua Pencegahan Komite TPPU. Bapak kan pejabat publik, wajib menyampaikan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP. Jelas Benny.